Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Ellen, Hadir, Ibu. Astrid, Hadir, Ibu. Asih, Hadir, Ibu. Ares. Tidak hadir, Bu. Oh, berarti Alpa ya. Iya, Bu. Baik, sudah mengabsen. Jadi hari ini materi pembelajaran kita yaitu tentang tema menuju masyarakat sejahtera dengan subjudul masyarakat peduli lingkungan. Jadi kita akan belajar membaca cepat dengan metode bantuan alat. Alat-alat yang bisa anak-anak Ibu gunakan nantinya bisa seperti pensil, pena, lalu telunjuk kalian juga bisa. Nah, untuk apa? Jadi, metode ini berguna agar kalian bisa lebih fokus dalam menemukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Di sini Ibu minta kalian menyiapkan alatnya ya. Bisa juga menggunakan jari telunjuk kalian. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana cara membaca cepatnya. Ibu akan melakukan presenting. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada teks Kampung Rawajati. Nah, nanti Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca teks Kampung Rawajati menggunakan bantuan alat, yaitu bisa juga dengan tangan kalian. Caranya, tangan kalian nanti kalian jadikan sebagai titik acuan dalam membaca agar kalian jadi lebih fokus. Kita coba ya. Ayo, siapa yang mau membaca? Satu orang, Ibu minta tolong. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk adil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Baik, terima kasih untuk Ellen. Sekarang Ibu minta
anak-anak Ibu untuk berdiskusi ya tentang apa sih isi dari teks yang sudah dibacakan oleh temannya tadi. Nanti Ibu minta kalian satu persatu mempresentasikannya. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan. Baik, Ibu. Astrid, Ya, kalau menurut aku ya, kesimpulan dari yang kita baca tadi yaitu program pengelolaan sampah dan lingkungan di Kampung Rawajati yang melibatkan peran aktif warga termasuk pemilahan, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, dan pengolahan sampah anorganik seperti bank sampah dan kerajinan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kalau menurut Astrid apa? kalau menurut aku, Kampung Rawajati telah berhasil menerapkan pengelolaan sampah yang bijaksana dan terpadu, yang didukung oleh kesadaran tinggi warganya untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat Kampung Rawajati juga melakukan pemenuhan kewajiban mereka terhadap lingkungan dengan sangat baik, seperti bergotong royong, menyediakan tempat pembuangan sampah, dan melakukan pengelolaan sampah dengan baik juga. Hal ini juga membuat lingkungan mereka menjadi aman, bersih, dan nyaman. Itu menurut aku sih, Ellen. Oh, oke. Baik, sepertinya sudah 3 menit. Sekarang siapa yang mau mengungkapkan apa ide pokok dari teks tadi? Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Ayo, silakan Ellen. Menurut saya, Bu, program pengelolaan sampah dan lingkungan di Kampung Rawajati yang melibatkan peran aktif warga termasuk pemilahan, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan pengolahan sampah anorganik seperti bank sampah dan kerajinan untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan meningkatkan kesejahteraan warga. Itu, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Saya, Ibu. Ayo, silakan Astrid. Kampung Rawajati telah berhasil menerapkan pengelolaan sampah yang bijaksana dan terpadu, yang didukung oleh kesadaran tinggi warganya. Dan masyarakat Kampung Rawajati juga melakukan pemenuhan kewajiban mereka terhadap lingkungan dengan sangat baik, seperti bergotong royong dan menyediakan tempat pembuangan sampah. Sudah, Ibu. Wah, bagus sekali. Berarti kalian sudah memahami dan mempraktekkan dengan benar bagaimana cara membaca dengan bantuan alat sehingga kalian bisa menjadi fokus dan dapat menemukan ide pokok bahasan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan benar bahwasanya kita sebagai masyarakat memiliki hak dan kewajiban pada lingkungan. Hak kita apa aja tuh? Hak kita yaitu yang pertama mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Yang kedua, mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, lalu menyampaikan pendapat kita secara sopan dan juga sesuai aturan. Lalu, jika kita ingin mendapatkan hak kita, tentu kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mematuhi peraturan yang berlaku, seperti aturan keamanan, ketertiban setempat, dan lain sebagainya. Nah, juga ada manfaat yang kalian dapatkan setelah mempraktekkan membaca cepat dengan bantuan alat kan? Jadi, yaitu yang pertama, kalian semakin dapat fokus atau berkonsentrasi dengan menggunakan
misalnya jari kalian, sehingga kalian bisa menemukan ide pokok dalam teks dengan cepat. Lalu juga mempercepat gerak mata kalian atau eye movement yang berupa biar mata kalian itu tidak kembali ke kata sebelumnya atau disebut dengan regresi. Jadi itu dari Ibu. Sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kepada Astrid. Silakan Astrid. Ibu minta kepada Asih. Oke, Ibu. Saya akan menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulannya, lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman merupakan lingkungan yang harus kita jaga bersama. Melalui tanggung jawab bersama dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan, seperti gotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan, agar terciptanya lingkungan bersih, aman, nyaman, dan bisa terjaga. Baik, bagus sekali. Sepertinya anak-anak Ibu hari ini sudah paham semua tentang materinya. Sepertinya itu saja materi untuk hari ini. Dan jangan lupa dipraktekkan bagaimana metode membaca cepat dengan bantuan alat ini di rumah kalian masing-masing ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan hal yang sama namun dengan materi yang berbeda. Baik, itu saja. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.